Hai guys, jadi di video ini aku mau ngejelasin gimana caranya bikin CV dan CV yang aku pakai buat apply kerja di Jerman. Nanti untuk gambaran CV-nya aku bakal kasih di akhir video. Di situ kalian bisa lihat, tapi untuk data-datanya aku sensor ya. Oke, gimana sih cara bikin CV? Aku bikin di Word ya guys. Tapi kalau misalnya kalian mau apply kerja, kalian pasti harus ngirim itu dalam bentuk PDF, biasanya. Oke, yang pertama yaitu judul yang jelas. Jadi, judul yang bisa kita pakai itu daftar riwayat hidup, atau kurikulum vitae, atau Lebenslauf. Di sini aku pakai contoh bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Jerman. Dengan itu kita menunjukkan apa isi dokumen itu. Yang kedua, itu ada foto. Aku ada 3 syarat buat ngasih foto. Yang pertama, fotonya harus jelas. Jadi kalian jangan sampai pakai foto yang ngeblur atau gerak. Dan juga jangan sampai matanya ketutup ya guys. Yang kedua adalah rapi dan sopan. Di sini yang aku maksud adalah bagaimana kita terlihat di dalam foto tersebut. Kalau misal bergaya nyamping begini mungkin masih boleh ya. Yang penting mukanya nggak ke samping aja gitu. Masih tetap ngeliat ke depan. Tapi jangan sampai foto full body atau foto selfie dari atas atau dari bawah. Ya itu enggak ya. Dan juga kalau untuk sopan itu dari berpakaian gitu. Yang ketiga, kalau bisa fotonya ini terbaru ya guys. Mungkin kalian operasi plastik atau perawatan atau misalnya sesuatu atau yang lain. Ya, pokoknya kalau misalnya ada yang berubah dalam diri kalian dalam jangka waktu dekat, ya kalian sesuaiin. Karena nanti kalau misalnya mulai kerja tiba-tiba orangnya mukanya beda, kan kaget. Atau misalnya pas interview beda gitu. Jadi aku mau ngasih tahu dari awal, mungkin CV ini terlihat simple. Jujur dari aku yang bingung banget bikin CV berwarna. Dan juga banyak editnya. Karena awalnya CV ini juga tidak aku buat untuk melamar kerja di Indonesia. Jadi aku lebih mengedepankan beberapa poin ini, yaitu yang pertama, CV ini jelas untuk dibaca. Yang kedua, to the point, atau misalnya artinya itu tidak bertele-tele, hanya untuk informasi yang penting saja, dan juga yang bermanfaat. Yang ketiga adalah karena tidak berwarna, aku berfokuskan pada tulisanku yang ada di dalam dokumen tersebut. Aku sempat berpikir kalau misalnya CV yang berwarna itu harus dibatasin dalam satu halaman. Jadi untuk CV yang aku buat itu aku tidak membatasi halamannya. Aku berpikir kalau misalnya aku punya CV dan aku punya banyak informasi tentang diriku atau pengalamanku yang penting, aku akan buat itu menjadi 2 atau 3 halaman yang penting itu dalam satu file. Dimana kalian menggabungkan itu dalam satu PDF. Dan karena kita buat secara simple, orang-orang pun akan membaca itu dengan cepat dan itu lebih mudah untuk dibaca. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di sini ada data diri atau data personal. Siapa bagi kalian yang masih nulisin jenis kelamin, umur, atau agama? Beberapa perusahaan mungkin membutuhkan informasi mengenai agama kalian, jadi kalian boleh menambahkan agama kalian. Akan tetapi kalau misalnya di Jerman nggak perlu agama ya guys. Karena nggak mungkin kalau misalnya kalian agama ini diterima dan agama lain nggak diterima. Akan tetapi informasi agama ini akan penting apabila ada beberapa kemungkinan yang bakal menjadi hambatan bagi kalian apabila kalian mempunyai agama tertentu. Dimana contohnya di hotelku, apabila kalian adalah seorang koki, kalian akan selalu bekerja dengan daging babi dan juga olahan yang berasal dari babi seperti gelatin. Dimana mungkin hal-hal tersebut adalah pengecualian bagi orang-orang yang beragama muslim, pastinya kalian harus tanya dan juga diskusi sama perusahaan terkait hal-hal tersebut. Oke, di data diri itu ada apa aja sih? Di sini aku bakal kasih ada 6. Yang pasti yang pertama adalah nama kalian, nama lengkap ya guys. Yang kedua adalah alamat atau lokasi kalian sekarang. Supaya perusahaan itu tahu lokasi kalian tuh sekarang ada di mana. Apakah kalian masih di Indonesia atau sudah di luar negeri. Yang ketiga adalah nomor HP kalian. Yang keempat adalah email. 2 poin ini biasanya sangat penting untuk perusahaan menghubungi kalian kembali. Yang kelima adalah kewarganegaraan. Dan yang keenam adalah tanggal lahir. Kan udah ada tanggal lahir ya, jadi kalian gak usah tambahin umur lagi guys. Oke, selanjutnya yang keempat adalah riwayat pendidikan terakhir. Di sini kalian gak usah tambahin banyak-banyak, cukup kuliah dan SMA saja ya guys. Maksudku gak usah banyak-banyak itu gak usah dari TK, gak usah dari SD dan SMP. Di sini kalian perlu cantumkan bulan dan juga tahun kelulusan kalian. Yang kelima adalah riwayat pengalaman kerja. Di sini harus lengkap ya guys. Oke, di sini juga ada 3 poin. Yang pertama adalah durasi kalian bekerja. Yang kedua adalah jabatan dan juga nama perusahaan kalian. Dan yang ketiga adalah deskripsi pekerjaan kalian. Di sini tolong kasih deskripsi, nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu sampai 1 paragraf. Cukup 2 atau 3 kalimat yang benar-benar ngepoint apa sih kerjaan kalian atau misalnya tanggung jawab apa yang kalian lakukan. Yang kelima adalah sertifikat. Bisa kasih sertifikat yang mendukung jurusan kalian. Contohnya kalau misalnya aku sebagai koki, kasih sertifikat yang mendukung di jurusan koki. Atau misalnya di dunia kuliner. Contohnya sertifikat food safety, atau sertifikat HACCP, atau juga hygiene dan sanitation.
Di sini kalian perlu kasih nama perusahaan yang mengeluarkan sertifikat kalian. Dan apabila sertifikat tersebut kalian dapatkan dari masa pelatihan, kalian boleh tambahkan masa durasi pelatihan tersebut dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Dan tolong dikasih deskripsi singkat. Kan kalian udah tulis tuh nama sertifikatnya apa. Kalian harus deskripsiin sertifikat ini tuh tentang apa. Kayak gitu ya. Deskripsi singkat aja. Yang ketujuh adalah kemampuan bahasa. Tinggal disebutin aja, gampang. Tapi tolong tambahin deskripsi ya. Contohnya bahasa ibu, bahasa asli. Atau kalau misalnya kalian udah dapat sertifikat bahasa tersebut dalam level tertentu, kalian boleh cantumkan di situ. Di sini juga kalian bisa tambahin deskripsi singkat seperti misalnya pemula, hanya bicara, atau misalnya hanya membaca. Itu gak apa-apa. Yang kedelapan adalah hobi. Di sini aku mau ngasih saran, kalau bisa kalian tuh menuliskan hobi yang mendukung alasan si perusahaan agar mereka tuh mau memberangkatkan kalian gitu. Ataupun memperjuangkan kalian. Seperti mereka bisa melihat kita bisa bermanfaat atau membawa benefit-benefit lain di perusahaan mereka. Nah, di sini tuh kan hobi atau minat ya, guys. Jadi contoh yang aku tuliskan yaitu aku tertarik untuk mempelajari budaya, kultur, dan juga bahasa asing. Dan sangat menyukai kuliner. Nah, karena jurusanku adalah koki, jadi aku perlu mencoba banyak makanan. Jadi aku tulis hobiku kuliner. Yang terakhir adalah kualifikasi lainnya. Di sini mungkin nggak terlalu penting, tapi aku memanfaatkan ini sebagai kesimpulan. Jadi di sini aku hanya memberikan kalimat-kalimat singkat yang berupa poin-poin yang menonjolkan nilai plus yang kita punya. Nah, contoh kalimat itu kayak gimana sih yang merupakan kesimpulan atau yang menonjolkan nilai plus kalian? Yang pertama adalah telah mempunyai pengalaman di bidang tersebut. Kalian berada di jurusan seperti aku yaitu koki, mungkin kalian bisa tulis kalian pernah punya pengalaman di hotel bintang 5 atau di restoran. Yang kedua, kita bisa menekankan informasi mengenai diri kita secara kepribadian. Kita bisa tulis bahwa kita adalah orang yang komunikatif dan mudah beradaptasi, baik ekologi dan juga sosial. Contoh ketiga yang aku tulis adalah telah menyelesaikan pelatihan lanjutan. Jadi di sini aku kasih lihat 2 halaman dari CV-ku dan ini sudah aku bentuk formatnya. Tapi kalian harus ingat juga dokumen lainnya yang bisa mendukung kalian melamar kerja. Seperti surat motivasi, bukti pengalaman kerja, atau sertifikasi lainnya.